Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Haryadi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan jurusan Teknik Pendingin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasang AC, terutama AC split dengan baik dan benar sesuai prosedur yang standar operasional. Sesuai standar SKNNI nomor 41 tahun 2019. Adapun alatnya untuk memasang adalah sebagai berikut. Ada obeng plus dan obeng main, ada water pass, yang ketiga ada bor listrik, keempat ada kunci L, 5 ada kunci Inggris, keenam ada flaring tools, ketujuh alat pemotong pipa atau cutter, tube cutter, 8 ada reamer, yang 9 ada cutter, terus 10 ada pendeteksi kebocoran, 11 ada meteran, dan 12 ada termometer, terus 13 ada tang ampere dan kunci Inggris torsi, dan ada juga pompa vakum dan manifold gauge. Adapun alat kerja instalasi AC adalah sebagai berikut. Ada pemotong pipa atau tube cutter, ada alat flaring, ada kunci torsi, ada alat vakum, dan alat ukur antara lain manifold gauge, tang ampere, dan termometer digital. Sebelum kita bekerja memasang instalasi AC, yaitu instalasi memasang AC baru, maka kita wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri terlebih dahulu. Pertama kita memakai rompi. Kita memakai rompi biar yang ada reflektornya. Terus pakai masker, pakai helm, dan memakai sarung tangan. Dan terakhir kita memakai kacamata pelindung ya teman-teman. Dan terakhir kita memakai kacamata pelindung. Dan kita bismillah siap untuk bekerja dan memasang instalasi AC. Pertama kita pasang bracketnya terlebih dahulu. Kita biar rata menggunakan alat water pass. Kita kasih tanda tiap lubangnya dengan pensil titik-titik. Terus kita bor. Setelah kita bor dan pasang skrupnya ya teman-teman. Setelah pasang skrup, maka kita akan memasang indoor AC-nya. Kita paskan bracketnya. Kemudian kita akan memotong pipa ya teman-teman. Kita ukur terlebih dahulu pipa yang dibutuhkan antara jarak indoor dan outdoor. Kita potong menggunakan tube cutter. Setelah dipotong kita di reamer biar halus. Kemudian kita memotong kembali bagian pipa yang satunya, pipa yang kecil atau pipa discharge, karena semuanya perlu dipotong untuk flaring, untuk bikin flaringan. Dipotong untuk bikin flaringan ulang biar cakep dan rapi. Kemudian setelah kita potong, kita reamer ulang biar halus permukaannya. Kemudian kita membuat flaringan dengan alat flaring, yaitu kita mempunyai alat flaring yang bagus merek Tasco supaya hasilnya presisi dan rapi. Maka kita masukkan pipa pada lubang flaring yang pas. Setelah itu kita kencangkan bagian sampingnya. Setelah kencang bagian sampingnya, maka kita paskan antara pipa dengan ujung mata flaring. Setelah itu kita kencangkan mata flaring sampai kita putar-putar sampai mentok dan bunyi klek. Kalau sudah bunyi klek itu berarti tandanya flaringannya sudah jadi dan mentok, tidak boleh diteruskan. Setelah itu maka kita akan lepas kembali mata flaringannya dengan mengendorkan ke kiri. Nah, ini kita kencangkan sampai bunyi klek. Kalau sudah bunyi klek maka sudah jadi dia flaringannya. Terus kita buka perlahan, buka bagian kanan juga, bagian samping. Nah, flaringan kita sudah jadi, hasilnya bagus, halus dan rapi. Kemudian kita beranjak pada pemasangan
pipa kepada unit indoor dan outdoor, kita paskan pipanya dan kita pasangkan pada sambungan belakang antara double nipple dengan ujung flaringan pipa. Usahakan kencang, jangan sampai ada yang bocor. Terus kita memasang ujung flaringan dengan outdoor, ujung flaringan dengan nipple yang ada di outdoor dengan kunci Inggris, bantuan kunci Inggris, Pak. Dikencangkan sampai kencang, jangan sampai ada yang bocor juga. Setelah pipa terhubung antara indoor dengan outdoor, maka kita akan melakukan tes press, yaitu tes tekanan dengan menggunakan nitrogen dengan tekanan sekitar 50 psi selama 15 menit. 50 psi selama 15 menit. Ini saya lagi melakukan tes press dengan nitrogen yang diamati oleh asesor, yaitu hubungkan antara selang nitrogen dengan selang manifold yang kuning, yang tengah yang kuning, kemudian hubungkan selang manifold yang biru dengan ujung nipple pada bagian outdoor, bagian yang bawah, bagian service. Dan setelah itu kita buka keran nitrogen dan biarkan tekanannya 50 psi, dan buka juga keran manifold 50 psi dan menunjukkan 50 psi, dan buka juga safety valve pada nipple service. Dan setelah tekanan masuk kepada selang pada selang AC indoor yang menuju outdoor, maka tutup kembali nitrogennya dan tutup kembali selang manifoldnya yang biru, dan biarkan nitrogen berada di dalam sirkulasi pipa AC indoor dan outdoor, antara indoor dan outdoor selama 15 menit. Apabila 15 menit tidak ada penurunan dari tekanan, berarti dinyatakan aman ya teman-teman. Dinyatakan aman dan tidak ada kebocoran. Dan ini sudah 15 menit dan dinyatakan aman, tetap tekanannya 55 psi dan dinyatakan aman ya teman-teman, tidak ada kebocoran. Setelah tes press berhasil, maka kita akan memvakum sistem pipanya ya teman-teman. Pipa dari indoor menuju outdoor ini harus kita vakum biar terhindar dari kontaminan udara ataupun uap air. Kita vakum menggunakan alat vakum dan manifold. Kita vakum dengan nilai min 30 in Hg selama 30 menit. Sembari memvakum menunggu selama 30 menit, kita akan menginstalasi kelistrikan pada AC indoor. Pertama kita menginstalasi kabel power, terus menginstalasi kabel yang penghubung antara indoor dengan outdoor AC ya. Kita konekkan kabel secara rapi, jangan sampai salah konek antara fasa dan netral. Dan setelah kita rapikan, maka kita lakban dengan duct tape supaya rapi. Terus kita konekkan bagian outdoornya, jangan sampai keliru antara nomor 1, 2 dan ground. Yang nomor 1 ialah yang warna coklat, nomor 2 ialah yang warna biru, terus nomor 3 untuk kabel komunikasi antara indoor dan outdoor. Karena AC ini adalah AC inverter, jadi dia ada 4 kabel. Terus yang kabel kuning strip hijau ialah kabel ground. Jangan sampai keliru, kalau keliru bisa meledak AC ini. Terus kita beranjak ke langkah terakhir, yaitu memasang cover AC, yaitu yang teman-teman jangan sampai keliru masangnya, dan harus tepat biar kelihatan rapi dan bagus. Dan ini cover indoornya sudah terpasang rapi dan bagus ya teman-teman. Kemudian kita beranjak pada pengisian freon atau pengisian refrigeran, karena AC ini kekurangan refrigeran ya. Kita sebelum mengisi refrigeran, kita vakum terlebih dahulu selangnya
Selangnya kita vakum sampai nilai minus 30 InHG ya teman-teman. Setelah selesai proses pemvakuman, maka kita akan mulai mengisi refrigeran ya teman-teman. Ya, alat yang dibutuhkan ada tang ampere, ada tabung refrigeran, ada manifold. Pengisian refrigeran kita isi secara perlahan, setiap 5 menit kita buka, dan setiap 5 detik kita buka, dan setiap 5 detik kita tutup, supaya refrigerannya bersirkulasi secara bergantian. Dan kita isi refrigerannya sampai bertekanan sekitar 120 psi, sekitar 120 psi ya tekanan refrigerannya, R32 nya. Dan ini telah menunjukkan angka R32 nya 120 psi ya teman-teman. Maka kita cukupkan pengisian refrigerannya, dan kita akan beranjak pada langkah selanjutnya, yaitu pengujian tes commissioning atau tes nyala ya teman-teman. Ini unit AC sudah saya nyalakan ya teman-teman untuk melakukan tes pengujian commissioning. Nah, ini sudah terpasang rapi indoornya. Di tes commissioning tertulis tekanan refrigerannya 150 psi. Kemudian suhu out pada outdoor ialah 28,1 derajat Celcius. Kemudian suhu in pada outdoor ialah 26,4 derajat Celcius. Suhu in pada indoor ialah 25,2 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Kemudian suhu out pada indoor ialah 25,4 derajat Celcius. Sedangkan arusnya ialah 2,42 ampere ya teman-teman. Jadi AC ini tergolong aman dan tidak kelebihan ampere ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin nanti suhunya bisa turun lagi pada indoor AC bagian out, dan arusnya bisa turun lagi karena ini adalah AC inverter yang hemat daya. Demikianlah tes commissioning AC yang sudah nyala dengan bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada instruktur Bapak Rama yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga menjadi amal jariah Bapak bagi Bapak, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja sama saling mendukung dalam pembelajaran ini. Semoga teman-teman selalu sukses, selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PPKD Jakarta Selatan yang telah memfasilitasi pembelajaran ini. Semoga PPKD Jakarta Selatan selalu sukses, selalu tangguh, mandiri, adaptif, dan kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.